Jangan menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di dalam hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih. Pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-56 ini, Bapak Suci Paus Fransiskus memberikan pesan khusus dengan judul Mendengarkan dengan Telinga Hati. Saudara-saudari terkasih, kenyataannya kita sedang kehilangan kemampuan mendengarkan orang-orang di sekitar kita, baik dalam hubungan yang biasa sehari-hari maupun ketika memperdebatkan isu-isu penting dalam kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, mendengarkan mengalami perkembangan baru yang penting di bidang komunikasi dan informasi melalui berbagai podcast dan pesan audio yang meyakinkan kita bahwa mendengarkan tetap sangat esensial dalam kehidupan manusia. Ketika ditanya tentang kebutuhan terbesar manusia, seorang dokter terkemuka yang biasanya mengobati luka batin, dia menjawab, keinginan tak terbatas dari manusia ialah didengarkan. Sebuah keinginan yang kerap tersembunyi, tetapi menantang siapa saja yang memainkan peran sebagai komunikator, yakni para orang tua dan guru, para imam dan petugas pastoral, para profesional di bidang komunikasi, dan mereka yang menyediakan layanan sosial atau politik. Dalam kitab suci, mendengarkan tidak hanya berarti menangkap suara, tetapi pada dasarnya terhubung dengan relasi dialogis antara Allah dan umat manusia. Shema Israel, dengarlah hai Israel, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Kata-kata pembuka dari perintah pertama Taurat terus-menerus ditegaskan kembali dalam kitab suci. Bahkan Santo Paulus dengan tegas mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Roma pasal 10 ayat 17. Tuhanlah yang berinisiatif. Ia berbicara kepada kita dan kita menjawab dengan mendengarkannya. Pada akhirnya pendengaran itu pun berasal dari rahmat-Nya, sama seperti anak baru lahir yang menanggapi tatapan dan suara ibu dan ayahnya. Di antara panca indera, tampaknya Tuhan mengistimewakan pendengaran. Mungkin karena pendengaran kurang invasif atau tidak menyerang, lebih bijaksana dari penglihatan, dan karena itu membuat manusia lebih bebas. Mendengarkan sesuai dengan gaya Tuhan yang rendah hati. Mendengarkan menjadi tindakan yang memungkinkan Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Dia yang dengan berbicara menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya, dan dengan mendengarkan mengakui mereka sebagai mitra dalam dialog. Tuhan mencintai umat manusia, karena itu Dia menyampaikan firman-Nya dan mencondongkan telinganya untuk mendengarkan mereka. Sebaliknya, manusia cenderung lari dari relasi, berpaling, dan menutup telinga, sehingga tidak perlu mendengar. Penolakan untuk mendengarkan sering berakhir dengan serangan terhadap yang lain, seperti terjadi pada para pendengar Diakon Stefanus, yang sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Kisah Rasul pasal 7 ayat 57. Selanjutnya, di satu sisi, Tuhan selalu mengungkapkan dirinya dengan berkomunikasi secara bebas. Sementara di sisi lain, manusia diminta menyesuaikan diri untuk bersedia mendengarkan. Secara eksplisit, Tuhan memanggil pribadi manusia ke dalam perjanjian cinta, sehingga secara penuh dapat menjadi seperti yang seharusnya, sebagai gambar dan rupa Allah dalam kapasitasnya untuk mendengarkan, menyambut, dan memberi ruang kepada orang lain.
Pada dasarnya, mendengarkan adalah sebuah dimensi cinta. Oleh karena itu, Yesus mengajak para murid mengevaluasi kualitas pendengaran mereka. Perhatikanlah cara kamu mendengar, kata Yesus dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 18. Inilah permintaan Yesus setelah memaparkan perumpamaan tentang penabur. Sebuah desakan untuk memahami bahwa tidak cukuplah hanya mendengar, perlu untuk mendengarkan dengan baik. Hanya mereka yang menerima sabda Tuhan dengan hati yang jujur dan baik dan memeliharanya dengan tekun yang akan menghasilkan buah kehidupan dan keselamatan. Bandingkan Lukas pasal 8 ayat 15. Hanya dengan memperhatikan siapa yang kita dengarkan, apa yang kita dengarkan, dan bagaimana kita mendengarkan, kita dapat tumbuh dalam seni berkomunikasi yang intinya bukanlah teori atau teknik, tetapi keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan. Demikian disampaikan dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium artikel 171. Kita semua bertelinga, tetapi sering mereka yang memiliki pendengaran sempurna tidak dapat mendengarkan orang lain. Dalam kenyataan, ada orang yang tuli secara batiniah. Keadaan ini lebih buruk dari tuli secara fisik. Mendengarkan sesungguhnya bukan hanya berhubungan dengan indera pendengaran, tetapi keseluruhan manusia. Dan hati menjadi tempat mendengarkan yang sebenarnya. Raja Salomo meski masih sangat muda membuktikan dirinya bijaksana karena meminta Tuhan memberikan hati yang mendengarkan. Kitab Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Santo Agustinus selalu mendorong orang untuk mendengarkan dengan hati. Corde audire. Hati mendengarkan. Untuk menerima kata-kata tidak hanya secara lahiriah melalui telinga, tetapi secara rohani dalam hati kita. Dia berkata, jangan menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di dalam hatimu. Santo Fransiskus dari Assisi menasihati saudara-saudaranya untuk mencondongkan telinga hati. Oleh karena itu, mendengarkan diri sendiri menjadi cara mendengarkan yang pertama-tama harus ditemukan pada saat orang mencari komunikasi sejati. Inilah kebutuhan terdalam yang tertanam dalam diri setiap orang. Dan kita hanya bisa mulai dengan mendengarkan apa yang membuat kita unik dalam ciptaan. Keinginan untuk berhubungan dengan orang lain dan dengan yang lain atau yang ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, ada juga jenis pendengaran yang tidak benar-benar mendengarkan, tetapi malah kebalikannya, yakni menguping. Dalam kenyataan, menguping dan memata-matai yang mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan kita sendiri menjadi godaan yang selalu ada dan tampaknya menjadi lebih akut di era jejaring sosial sekarang ini. Sebaliknya, mendengarkan orang yang ada di depan kita, bertatap muka, dan mendengarkan orang lain yang kita dekati dengan keterbukaan tulus, percaya diri, dan jujur merupakan hal yang secara khusus membuat komunikasi menjadi baik dan sepenuhnya manusiawi. Sangat disayangkan kurang mendengarkan yang banyak kali dialami dalam hidup sehari-hari juga tampak dalam kehidupan publik, di mana bukannya saling mendengarkan satu sama lain, kita malahan kerap saling membicarakan masa lalu satu sama lain. Ini merupakan gejala atas fakta bahwa kita lebih mencari konsensus daripada menemukan yang benar dan yang baik. Kita lebih senang memperhatikan audiens daripada mendengarkan. Padahal komunikasi yang baik
tidak berusaha membuat publik terkesan dengan lelucon suara dengan tujuan mengejek lawan bicara, tetapi memperhatikan alasan orang lain dan mencoba memahami kompleksnya realitas. Kenyataannya kita sama sekali tidak berkomunikasi dalam banyak dialog. Kita hanya menunggu orang lain selesai bicara untuk memaksakan sudut pandang kita. Dalam situasi ini, seperti dicatat filsuf Abraham Kaplan, dialog adalah duolog, sebuah monolog dalam dua suara. Padahal dalam komunikasi sejati, sang aku dan sang engkau seharusnya sama-sama bergerak keluar, saling menjangkau satu sama lain. Oleh karena itu, mendengarkan adalah unsur pertama yang sangat diperlukan dalam dialog dan komunikasi yang baik. Komunikasi tidak akan terjadi jika tidak terlebih dahulu mendengarkan. Pesan ini juga untuk para jurnalis atau wartawan. Tidak ada jurnalisme yang baik tanpa kemampuan mendengarkan. Perlu mendengarkan dalam waktu lama untuk dapat memberikan informasi yang padat, seimbang, dan lengkap. Demikian pula untuk dapat menceritakan suatu peristiwa atau menggambarkan sebuah realitas dalam pelaporan berita, sungguh pentinglah mengetahui cara mendengarkan yang baik. Jadi jangan sekedar memposting atau hanya mendengar dari satu pihak saja. Pesan ini juga disampaikan kepada keluarga kita, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, untuk lebih saling mendengarkan satu sama lain. Dan lebih daripada itu, untuk mendengarkan Tuhan, untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir, dan batin.